Yang jelas kalau bisa tetap di Indonesia. Entah nanti negara yang berperan atau orang lain yang berperan atau masih di saya. Ya harapan saya masih kuat di saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Rinenggo sagungi pawiwahan winantu ing karaharjan. Para sesepuh, para pepunden, para pini sepuh, para aji sepuh ingkang pantes katuran pinundi dalah kinabekten. Drodor NITV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini di sini kita ngaji budaya lagi, ngaji Tosanaji kembali, membabar kawruh mengenai tentang Tosanaji. Drodor NITV dimanapun berada, saya doakan kepada panjenengan yang belum memiliki pusaka ageman, semoga diberikan jalan, diberikan petunjuk, diberikan hal yang lebih untuk memiliki pusaka ageman. Tentunya ketika panjenengan mengangkat pusaka, tidak sembarang mengangkat, tidak sembarang memahari. Panjenengan harus perhatikan benar-benar pusakanya, riwayatnya itu bagaimana. Pada kesempatan hari ini di sini adalah hal yang istimewa. Saya tampil kembali di depan panjenengan semuanya. Tentunya ada yang sekiranya harus saya sampaikan karena ini adalah hal yang bersifat wadi, penting dan sinengker. Saya garis bawahi di sini, sinengker itu tidak hanya dipegang sendiri. Ada hal yang sekiranya wajib panjenengan ketahui dan ada hal yang sekiranya memang tidak bisa dipublikasikan. Di sini ada hal yang istimewa, Drodor NITV. Kemarin sudah saya cuplik, kemarin sudah lama ya. Itu sudah saya cuplik mengenai tentang 3 pusaka yang wadi yang sinengker di Trah Betara Ponorogo. Di sini saya akan membabar 3 pusaka yang memang di sini pusaka ini sebenarnya tidak tidak untuk saya publikasikan dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip akad mahar atau apapun ini belum ada belum ada ranah untuk alih rawat ataupun mengangkat pusaka itu belum ada niat. Cuma ada yang perlu saya garis bawahi. Kemarin terjadi perdebatan yang sangat luar biasa karena kasepuan kemarin itu menyarankan kepada saya untuk pusaka ini kalau bisa itu terus dipanjenengan Gus, harus seperti itu. Tetapi bagi saya, ketika saya memperoleh pusaka ini, seharusnya pemerintah ataupun negara itu lebih berperan. Jadi seperti itu. Saya awalnya bingung karena ya banyak yang menanyakan. Ini memang belum saya publikasikan dulu nih. Tapi tamu saya ke sini itu luar biasa dan saya tidak semuanya saya iyakan untuk ke sini. Jadi sorry, untuk melihat 3 pusaka ini. Karena memang ini amanah yang sekiranya saya pun mendapatkannya saya luar biasa. Ada 1 pusaka itu yang saya barter sama Civic 2000. Bayangkan, itu seharga 80 juta, itu 1. Dan ada juga, ini saya buka, dedernya, yang 1 itu dedernya saja ya, perabotnya saja. Perabotnya saja itu pendoknya ada yang 10 juta. Kalau saya tanyakan membuat baru itu sekitar 15-20 juta, baru pendoknya saja. Ada dedernya, itu sama DPR Jogja itu 7 juta. Nah, itu maksudnya ditanyakan, Gus, aku wani sakmen ini seperti itu. Ini kan privasi loh, maksudnya privasi itu belum saya publikasikan, hanya tanya-tanya kayak gitu. Terus ada juga 1 deder itu yang mau akad itu sampai di ranah 50 juta. Itu baru dedernya saja. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang lain yang tidak bisa saya
babar di sini, tentunya ini saya mengutip saja dulu nanti. Saya ini publikasikan ini karena ada hal yang sekiranya tadi negara seharusnya berperan, ya entah negara mengambilnya atau gimana. Lah ini mau dibawa ke Belanda. Ceritanya pusaka ini mau dibawa ke Den Haag, mau dibawa ke Belanda. Saya tidak boleh. Jadi seperti itu. Saya tidak boleh karena kalau bisa pusaka ini tetap di Indonesia. Jadi seperti itu. Makanya ya sudah ada rambu-rambu bagi saya ketika ini nanti misalkan alih rawat. Jadi seperti itu. Tapi maksud saya di sini itu hanya gambaran saja. Jadi seperti itu, hanya gambaran saja. Yang jelas kalau bisa tetap di Indonesia. Entah nanti negara yang berperan atau orang lain yang berperan atau masih di saya. Ya harapan saya masih kuat di saya. Harapan saya. Nah tentunya panjenengan semua akan takjub juga melihat 3 pusaka ini. Jadi seperti itu. Karena di depan panjenengan ini adalah pusakanya. Ini adalah pusakanya, dan di sini ini adalah ketiga pusaka yang memang perolehan saya dalam akad mahar luar biasa, dalam hal segi ngudorosonya luar biasa. Jadi sakabeh itu tidak gampang. Bahkan sampai ada yang kesini itu membawa orang untuk bisa mengalih rawat 3 pusaka ini. Jadi sampai segitunya. Tapi sekali lagi kalau saya ini harus cocok kepada sang pemahar tahu. Jadi seperti itu. Lah kalau misalkan orang-orang yang dalam tanda kutip banyak sekali. Jadi seperti itu. Makanya saya pun juga harus tahu kepada si pemahar. Jadi seperti itu. Nah, ketiga pusaka ini sebenarnya masih mau saya buat serat pepeling. Ini masih dalam proses pembuatan. Serat pepeling itu mengenai tentang pusaka-pusaka ini. Nanti ke depannya itu akan saya buat kembali mengenai serat pepeling. Ini sebenarnya serat pepeling ini sudah saya rencanakan itu dengan para sesepuh Ponorogo itu sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun saya mau buat serat pepeling ini, tetapi karena mengingat ada beberapa hal yang saya masih belum sarujuk, akhirnya saya masih tarik ulur kembali untuk tidak mengiyakan. Ini seperti itu. Nah, ada beberapa hal referensi yang diberikan kepada saya yang akhirnya saya melakukan ini. Misalkan nanti dibuat serat pepeling, tidak hanya 3 pusaka ini, mungkin pusaka panjenengan juga bisa nanti. Jadi yang jelas nanti saya akan lebih detailkan di video selanjutnya. Jadi seperti itu. Saya pun juga tidak sering-sering nanti berbicara di depan seperti ini kepada panjenengan, karena ini pembabaran ini sebenarnya ini di channel Warok Aji Wengker. Jadi seperti itu. Sebenarnya ini di channel Warok Aji Wengker, tetapi untuk memulainya biar panjenengan tahu, nanti panjenengan lihat di Warok Aji Wengker, insya Allah nanti panjenengan lebih lebih ketemu saya untuk tatap muka seperti ini. Jadi seperti itu. Langsung saja ya Dulur-Dulur TV mengenai tentang 3 pusaka ini. Nanti panjenengan bisa tanya kok secara pribadi mengenai tentang pusaka ini bagi yang memang di situ mempunyai ranah semuanya. Di seperti itu. Kalau hanya sebatas saja, mohon maaf tidak saya balesi ya. Dulur-Dulur TV, langsung saja 3 pusaka ini saya akan babar kepada panjenengan mulai dari pusaka ini dulu. Ini kalau panjenengan perhatikan, ini adalah perabotnya ini, pendoknya ini pendok tataan. Tataan yang di sini menggunakan lunglungan sekarnya ini adalah sekar matahari atau bunga matahari. Jadi seperti itu. Ini tataan dari Cendono Putro almarhum Pak Jayadi. Pendoknya saja. Makanya satu pendok ini pun tidak bisa, sekarang pembuatan minimal ya antara 5 juta sampai 7,5 juta. Jadi seperti itu. Terus ini kayunya kayu timo. Ini peletnya ini adalah belang sapi, dedernya ini emas,
dedernya, mendaknya ini mendak emas, ya mendak emas ini, dan ini ada batu rubinya. Nah, deder inilah yang dihargai 7 juta. Jadi dedernya ini saja, ini ada yang berani menghargai 7 juta. Jadi seperti itu. Karena memang ya istimewa sekali dari garap dan semuanya. Maka dari itu ini saya akan perlihatkan kepada panjenengan. Oh ya, ini ada lupa. Ini itu kemarin ada saran dari Mbah Geng untuk diberikan prabot ladrang kasatrian. Sebenarnya sudah ditayuhkan untuk calon kayunya. Tapi nanti selanjutnya ya hubungan saya nanti dengan Mbah Geng. Intinya seperti itu. Ada bisikan ini untuk ke ladrang kasatrian. Jadi seperti itu. Mungkin kalau misalkan nanti jadi untuk di Mulyani, ya toh, nanti saya akan babar kembali. Misalkan jadi, toh misalkan tidak, ini adalah prabot orisinilnya semuanya. Sudah ya, mengenai tentang prabotnya sudah saya babar. Sekarang ke pusakanya. Ini adalah pusakanya. Pusakanya adalah dolok. Periciannya apa? Di sini ada pijetan. Panjenengan perhatikan pijetan. Ada pijetan. Terus sogokan 2 lengkap. Terus ada serawean, ada greneng. Loknya lok 5. Estimasi untuk pusaka ini ada 2 versi dan sama-sama kuatnya. Ini adalah pusaka di era Tundung Madiun. Karena kenapa? Tundung Madiun itu kan Empu Guno Anom. Itu peralihan dari Pajang di Tundung ke Madiun. Jadi seperti itu. Ini sama-sama kuatnya. Dan yang kedua ini adalah Mojopahit Yoso Empu Supo Mandragi. Jadi 2 ini sama-sama kuat. Yang jelas karakternya terpenuhi semuanya. Tetapi saya lebih ke Mojopahit di Empu Supo. Jadi seperti itu. Ini adalah di Empu Supo dan semuanya ada titian kunci tersendiri-sendiri. Ini seperti itu. Tapi saya merujuk ke semuanya, saya lebih ke Supo Mandragi, Yoso asli dari Empu Supo di era Mojopahit. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Ada yang sekiranya saya mendapatkan pelambang untuk hal tersebut dan itu jelas. Tidak ngawur. Ini seperti itu. Ini yang pertama. Dan ini semuanya masih terjaga. Ayo, mulai dari gonjo, larapan gonjo, peksi dan semuanya masih terjaga. Jadi tidak ada kekhawatiran dan ini saya dapat tinggi. Ini begitu. Dan sudah ada yang sudah berani tinggi sebenarnya. Cuma sekali lagi ini tidak kita merana ke akad. Jadi seperti itu. Tapi yang jelas nanti untuk pembabarannya. Jadi seperti itu. Nanti saya kembalikan sekali lagi kepada pusakanya. Jika memang negara tidak berperan. Nah, 3 pusaka ini ya. Nah, ini pusaka yang pertama, Dulur TV, yang dolok tadi. Estimasi adalah di Mojopahit, Supo Mandrangi. Terus mengenai tentang doyonya, doyo kinasihnya, ini hampir tidak ada unsur kemerahannya. Kawibawannya tinggi, karajikannya tinggi, cahyo kuning keemasan luar biasa, hampir ketiga pusaka ini. Jadi seperti ini. Ini pusaka yang kedua. Ini benar-benar spesial saya babar pada kesempatan hari ini untuk panjenengan semuanya. Ini benar-benar spesial. Awalnya saya tidak ingin membabarnya. Nah, ini adalah yang kedua. Sekarang yang ketiga, yang tengah nanti dulu aja ya. Nah, yang tengah kalau perhatikan saja ini besar ya loh. Nah, gede gagah biang terus ini pendok yang sekiranya ini tidak, ini saya tanyakan, ini kalau misalkan buat ini di angka 10 sampai 15 juta tergantung bahan. Jadi seperti itu pendoknya saja. Ini seperti ini. Terus gayamannya ini ada gabel Ponorogan, dedernya juga wondonya wondo wengker. Jadi seperti ini. Terus ini luar biasa sekali. Teman saya ini Gus iki enek beat anyar mendainya dijali beat. Saya tidak tahu kenapa seperti itu, makanya saya tidak boleh ngaji peduli saya tidak boleh. Ini seperti itu. Ora kuat lek ket pusakane kabeh. Tur ya di sini saya tidak ada akad untuk
ibaratnya apa ya? Ya untuk ahli rawat, jadi seperti itu. Ya mungkin belum ya. Ini seperti itu. Nanti kalau misalkan cocok dengan majikan, ya tetap saya akan saya akan pikirkan kembali. Jadi seperti itu. Kayunya ini adalah ini menggunakan kayu cendono. Ini kayunya kayu cendono ya. Ngepang. Kayunya kayu cendono. Gabelannya luar biasa, gagrag dari Mbah Geng Srandil. Ini. Kita akan lihat pusakanya. Nah, kalau panjenengan perhatikan, mesti pusaka ini terlihat besar sekali. Memang sangat gede, giyakah tenanan. Ya toh, gede. Ini adalah berdapur Kalamisani. Kalau misalnya dengan rincian seperti ini, panjenengan perhatikan sogokan 2 lengkap, jalen hampir sama plek rinciannya dengan jalak sinom. Perbedaannya di lambe gajah. Ya toh, ini lambe gajahnya ini ada 2. Jadi seperti itu. Di sini, di lambe gajah di sini 2. Nah, sekarang estimasinya apa, Gus? Nah, ini ketemu estimasi pusaka ini adalah trah dari Mbah Guno Sasmito Mageti 1. Ini sudah A1. Karena kenapa? Ini sudah tersokehkan dan sudah jelas ada beberapa ciri tapak jalak, dan di bagian ujung pesi itu ada sirah gendilonya. Ini seperti itu. Ada penyebutan sirah gendilo, ada penyebutan kembang cengkeh. Ya seperti itu. Jadi garapan pertama dari Eyang Guno Sasmito Mageti 1. Ini. Karena apa? Di sini ada tapak jalaknya, ada 3 tapak jalak. Ya, sorry. Ini sudah A1. Nah, makanya pusaka ini mau saya buatkan serat pepeling untuk ketiga pusaka ini. Disuruh. Nanti biar jelas. Gede Kalamisani. Jarang-jarang menemukan pusaka seperti ini. Seperti ini. Nah, guwanya tinggi, doyokinasinya tinggi, luar biasa. Cahyonya luar biasa, dan ada penyebutan sendiri-sendiri untuk ketiga pusaka ini. Tetapi saya belum berani menyebutkannya di sini. Jadi ada gelarnya masing-masing ketiga pusaka ini. Nah, ini saya dapatkan dari Kerandah yang ada di Ponorogo. Nah, ini ya. Ini yang ketiga. Yang kedua. Ini yang kedua. Nah, yang terakhir yang ketiga, ini yang sangat spesial. Ini itu saya pun juga kaget juga itu karena saya tidak habis pikir sampai segitu. Jadi seperti itu. Ini ya, saya akan babar ya. Kalau panjenengan perhatikan, ini perabotnya ini adalah kayu-kayu. Aduh, saya kalau nggak kemuning ya. Kayunya kemuning, dan ini wukirannya ini adalah langgam Cirebon, mendaknya perak. Lah ini loh, deder ini loh, ini sampai 50 juta terus ini. Dedernya saja. Ini perak. Nah, saya akan membabar dedernya dulu. Di sini itu ada salah satu seseorang yang sampai ke sini tuh dedernya ini. Ini dedernya kayu, bukan gading ya, bukan gading. Terus beliau itu kita sarasean, kita mengenai tentang deder ini. Terus ternyata ini itu adalah pataka, lambang pataka daripada Wengker. Penyebutannya saya lupa, penyebutannya apa. Di sini kan Garudo, ya toh. Dan ada juga ini mengenai tentang sarasean tersebut, ini ada hubungannya dengan Pak Harto. Lah, saya mau ke Astana Giribangun untuk nyekar itu masih belum ada waktu. Ya memang masih belum, jadi seperti itu. Nah, deder ini selalu ingin mengajak saya bicara. Jadi deder ini ketika ini kan saya taruh di atas ya, turun ini. Ketika saya ingin mengajak bicara, dan ini hidup. Jadi seperti itu. Makanya bagi saya dedernya saja sudah tidak ternilai. Di situ. Apalagi nanti pusakanya. Kita ke pusakanya. Ini perak ya. Ini sudah tidak ada deder-deder seperti ini ada. Bahkan ada salah satu teman
yang bilang garapnya itu di bawah ini jauh, itu di Jogja termahar 30 juta ke Jogja, dedernya saja. Jadi seperti itu. Dan tidak seperti ini, masih biasa. Jadi seperti itu. Makanya ini yang mungkin yang sangat istimewa dan A1 untuk semuanya. Jadi seperti itu. Kita akan ke pusakanya. Nah, ini adalah pusakanya dulur-dulur yang berdapur jalak, ya toh. Di era apa? Di era Jenggolo. Ini sudah sah tersohehkan. Ada beberapa orang juga yang sekiranya di situ saya percaya, karena asumsi itu pendapat itu tidak boleh dari satu pendapat saya saja, tetapi ada beberapa kasepuan yang saya percaya. Tidak semuanya. Yang saya percaya bahwa sepakat ini di era Jenggolo yang istimewa. Ingat, Jenggolo perjalanannya panjang sekali. Ini seperti itu. Ini Jenggolo bisa keluar pamor seperti ini. Dan ini ada raja banyak yang luar biasa yang saya tidak bisa babar. Ini seperti ini. Jenggolo di Jalak. Karena kenapa? Kalau Gus Didi itu sudah seperti ini, di tanah seperti ini. Ini langgamnya langgam sepuh di era Budo, Jalak Budo. Seperti itu. Tanah seperti ini rancang bangun langgam itu ya. Langgam itu adalah rancang bangun di Jalak Budo. Nah, ketika ditanteng oleh beliau, itu wes bener Gus, di era Jenggolo dengan full meteor sama di doloknya juga. Jadi seperti ini. Ini juga menggunakan meteor, batu meteor yang sangat sangat luar biasa, banyak. Makanya ini saya tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata untuk ketiga pusaka ini, teman-teman. Jadi mungkin tidak ternilai, jadi seperti itu. Saya tatak kok, misalkan satu pusaka ini 500 juta itu saya tatak sekali. Ini seperti itu. Nah, ini adalah Jenggolo di Jalak ya. Jalak. Dapurnya hanya Jalak saja. Jalak. Nah, panjangnya perhatikan, dan ini warangannya warangan asli semuanya, warangan ori yang terawat, jadi seperti itu. Saya aja merinding semuanya ketika ini saya keluarkan, jadi seperti itu. Jalak. Pamornya ini full meteor, menggunakan batu meteor dengan pamor udan mas tiban di era Jenggolo. Gini, udan mas tiban itu adalah tiban kan sekali-kali tidak disengaja. Bisa udan nasiban, bisa pendaringan kebak. Ini yang jelas adalah pamor karceken. Tetapi sekali lagi bukan meranah ke pamornya. Pamor itu bagi saya nantilah. Yang penting pusoko, jadi seperti itu. Pamor itu bonus. Nah, dulur-dulurnya TV, ini spesial 3 pusaka saya sudah babar kepada panjenengan, dan sekali lagi nikmatilah pembabaran ini. Karena saya tidak tahu ini nanti saya hapus atau tidak video ini, karena berbahaya sekali mengenai tentang 3 video ini. Ya kalau nanti ada, saya harap videonya aman ya, seperti itu. Karena ini kan diwanti-wanti, harapannya ojo sampai metu Gus. Jadi seperti itu. Pusaka ini diwanti-wanti sebenarnya. Tetapi ketika nanti ketemu majikan yang memang saya pun sependapat dengan majikannya, ya apa boleh buat. Dan itu ketika memang nanti yang saya maksud di awal tadi tidak berperan, ini seperti itu. Karena mengingat mungkin banyak urusan yang lain kan kayak gitu. Nah, dulur-dulurnya TV, spesial pada kesempatan hari ini mengenai tentang 3 pusaka ini. Semoga saja pembabaran saya ini bisa bermanfaat. Dan ingat, nanti panjenengan juga lihat di channel Warok Aji Wengker, itu adalah channel saya yang kedua, ya toh. Itu sudah saya wiwiti, ada 2 video yang panjenengan bisa nikmati. Terus juga di TikTok saya juga ada, di IG saya juga ada, mengenai tentang sedikit pembabaran yang sekiranya panjenengan akan lebih tahu mengenai tentang pusaka. Ingat, sekali lagi, yang namanya budaya dan sejarah wajib kita jaga. Kalau tidak, kita nanti akan menyesal. Mengingat generasi milenial ini adalah generasi yang semakin miris sekali untuk hal budaya. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Ketika melihat budaya saja mereka sudah takut, melihat budaya saja sudah beranggapan
hal ini, hal itu, itu sudah pengetahuan yang sangat miris sekali. Dulur-dulur TV, terima kasih, semoga saja bisa bermanfaat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial, ngaji budaya.